Modul 8. Pembuktian. Pengertian pembuktian. 1. Secara umum, pembuktian adalah upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan maupun jawaban. 2. Menurut hukum acara perdata pasal 163 HIR atau 283 RBG, barang siapa mengaku mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Artinya, pihak yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan agar dapat diterima oleh hakim. 3. Esensi pembuktian menunjukkan kebenaran fakta hukum, memberikan dasar bagi hakim untuk mengambil putusan yang adil, menghindari putusan berdasarkan dugaan semata. Singkatnya, pembuktian adalah proses menghadirkan alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil suatu pihak dalam perkara perdata. Pentingnya pembuktian. 1. Menentukan kebenaran. Hakim tidak bisa hanya percaya pada pernyataan lisan pihak, harus pada bukti nyata untuk menilai benar atau tidaknya dalil. 2. Dasar putusan hakim. Putusan harus didasarkan pada fakta yang terbukti, bukan dugaan. Tanpa bukti, gugatan bisa ditolak atau dinyatakan tidak terbukti. 3. Memberi kepastian hukum. Pembuktian memastikan siapa yang benar dan siapa yang salah secara hukum, menghindari keputusan yang sewenang-wenang. 4. Melindungi hak pihak yang benar. Pihak yang dapat membuktikan dalilnya akan memperoleh perlindungan hukum, mencegah pihak yang tidak berhak menang hanya dengan klaim kosong. Singkatnya, pembuktian penting karena menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan yang adil, memberi kepastian hukum, dan melindungi pihak yang benar. Beban pembuktian. Bewislas. Siapa yang harus membuktikan? Penggugat wajib membuktikan dalil dalam gugatannya. Tergugat wajib membuktikan bantuan atau ekspresi yang diajukannya. Pasal 163 HIR atau 283 RBG, barang siapa mengaku mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Prinsip siapa mendalilkan, dia yang harus membuktikan. 2. Apa yang harus dibuktikan? Fakta-fakta yang dipersilahkan. Hal yang dibantah oleh pihak lawan tidak perlu membuktikan. Fakta yang diakui oleh pihak lawan. Fakta yang dianggap sudah diketahui umum, notorious. Fakta yang sudah dibuktikan dengan akta otentik, punya kekuatan bukti sempurna. 3. Catatan penting. Hakim dapat membalik beban pembuktian, misalnya dalam perkara perlindungan konsumen atau ketenagakerjaan. Pelaku usaha atau majikan yang membuktikan. Beban pembuktian menentukan siapa yang kalah bila suatu dalil tidak terbukti. Singkatnya, yang membuktikan sama dengan pihak yang mendalilkan. Yang dibuktikan sama dengan fakta yang dipersilahkan, bukan fakta yang sudah diakui atau umum diketahui. Macam-macam alat bukti dalam perdata. Dasar hukum pasal 164 HIR atau 284 LPG dan pasal 1866 KUHP Perdata. Diperluas lagi dalam praktik jurisprudensi. 1. Tulisan surat atau dokumen. Bukti tulisan paling utama akta otentik dibuat oleh pejabat berwenang, kekuatan bukti sempurna. Akta di bawah tangan dibuat para pihak sendiri, kekuatan bukti relatif. 2. Kesaksian. Keterangan oleh yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri harus relevan dengan perkara. Prinsip unus testis nullus testis. 1 saksi saja tidak cukup tanpa bukti lain. 3. Persangkaan. Kesimpulan yang ditarik dari fakta yang sudah terbukti. Undang-undang, misalnya anak yang lahir dalam perkawinan dianggap anak sah. Hakim menarik dugaan dari fakta yang terbukti. 4. Pengakuan. Pernyataan salah satu pihak yang membenarkan dalil pihak lawan. Di dalam sidang, kekuatan bukti penuh. Di luar sidang, dinilai bebas oleh hakim. 5. Sumpah decisoire. Penentu diminta oleh salah satu pihak. Jika lawan bersumpah, hakim terikat. Suppletor pelengkap. Diperintahkan hakim untuk memperkuat bukti yang sudah ada. 6. Pemeriksaan setempat descent. Hakim turut langsung ke lokasi objek sengketa. Tujuan memperoleh gambaran nyata, misalnya batas tanah. 7. Keterangan ahli, expertise. Pendapat ahli yang punya keahlian khusus memberikan penjelasan kepada hakim dalam hal teknis, contoh ahli tanah, ahli forensik dokumen. Pembuktian yang dimaksud pembukaan
Pembukaan yang dimaksud pembukaan di sini adalah awal pemeriksaan bukti. Ketika hakim memutuskan masuk ke tahap pembuktian setelah replik selesai. Pada tahap ini hakim menanyakan pihak yang lebih dahulu mengajukan alat bukti, biasanya penggugat. Jadi alat bukti sah dalam perkara perdata: 1. Tulisan atau surat, 2. Kesaksian, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah, 6. Pemeriksaan setempat, 7. Keterangan ahli. Penilaian pembuktian: hakim berwenang menilai kekuatan alat bukti, tapi tidak boleh memutus hanya berdasarkan kenyataan tanpa bukti. Alat bukti tertentu mengikat: akta otentik, bukti sempurna, pengakuan di sidang, bukti penuh, sumpah decisore menentukan hasil. Alat bukti lain: saksi, persangkaan, ahli, pemeriksaan setempat. Nilainya bebas dinilai hakim. Prinsip: 1. Saksi saja tidak cukup tanpa bukti lain. Tujuan: menentukan fakta terbukti sebagai dasar putusan yang adil. Kekuatan pembuktian alat-alat bukti: 1. Tulisan, surat atau dokumen, akta otentik, bukti sempurna dan mengikat, tidak bisa disangkal kecuali dengan bukti palsu. Akta di bawah tangan: kekuatan relatif berlaku jika diakui pihak lawan. 2. Kesaksian: nilai bebas tergantung pertimbangan hakim, tidak cukup satu saksi saja, unsur testis nullus testis. 3. Persangkaan: dugaan dari fakta yang terbukti, kekuatan relatif tergantung penilaian hakim. 4. Pengakuan: di sidang bukan penuh dan mengikat, di luar sidang nilainya bebas, tidak otomatis mengikat. 5. Sumpah decisore penentu: mengikat, hakim menentukan menang atau kalah, suppletor pelengkap, hanya memperkuat bukti, dinilai hakim. 6. Pemeriksaan setempat dissenter: nilai relatif membantu hakim memahami objek sengketa. 7. Keterangan ahli ekspres: nilai relatif hanya sebagai penjelas tekstis, bukan bukti sempurna. Kesimpulan: ada bukti sempurna dan mengikat, akta otentik, pengakuan di sidang, sumpah decisore. Lainnya relatif bebas nilai hakim, saksi, persangka, ahli, pemeriksaan setempat. Revisi dalam hukum acara perdata: revisi artinya perubahan atau perbaikan atas suatu dokumen atau proses dalam perkara perdata. Biasanya berkaitan dengan 1. Revisi gugatan: penggugat dapat mengubah, menambah atau mengurangi isi gugatan. Syarat: sebelum memeriksa pokok perkara dimulai dan tidak merugikan pihak lawan. Dasar praktik peradilan dan pasal 127 HIR atau 43 LPG. 2. Revisi jawaban atau kesimpulan tergugat atau penggugat dalam memperbaiki jawaban, replik atau duplik sebelum hakim menjatuhkan putusan. Tujuan: menyempurnakan gugatan atau jawaban agar lebih jelas, menghindari kekaburan obskur liber, menjamin proses peradilan berjalan adil. Jadi revisi dalam acara perdata sama dengan upaya memperbaiki gugatan, jawaban atau dokumen lain sebelum putusan agar tidak merugikan pihak lain dan demi kejelasan perkara.